Itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti kalau jaga jarak itu penting. Virus corona adalah virus yang baru-baru ini ditemukan. Corona berasal dari bahasa Latin, yaitu mahkota. Nah, bagaimana sih teman-teman? Kok bisa virus corona itu lebih mudah tersebar penyakitnya dari orang ke orang ya? Jadi gini ceritanya teman. Begitu virus corona itu masuk ke dalam paru-paru kita, otomatis tubuh kita akan terserang penyakit. Penyakit apa saja ya teman-teman? Ada penyakit demam, batuk, bersin-bersin, sakit tenggorokan, dan penyakit sejenis. Ketika batuk, percikan ludah yang terserang virus corona otomatis akan terkena sentuhan tangan atau kontak apapun dengan orang lain. Otomatis ludah yang sudah terkena virus corona akan masuk ke paru-paru orang tersebut, sehingga orang tersebut langsung terkena virus corona. Meskipun semua orang tidak langsung sakit apabila terkena virus corona ini, karena virus corona ini lebih mudah terkena ke orang di mana orang tersebut mempunyai imun yang rendah, sehingga kita harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan supaya imun kita itu tetap terjaga, sehingga kita bisa terhindar dari virus corona tersebut. Walaupun demikian, virus corona bisa saja terkena kepada orang siapapun itu, kapanpun dan dimanapun. Jadi kita harus selalu waspada dan kita harus menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak terkena virus corona. Setelah saya menjelaskan apa itu virus corona dan bagaimana cara penyebaran virus corona tersebut, sekarang saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan virus corona. Apa saja sih kegiatan apa saja, hal-hal apa saja yang kita harus lakukan dalam mencegah virus corona ini? Nah, upaya yang pertama, kita bisa menggunakan masker dimanapun kita berada. Apalagi ketika kita keluar dari rumah, kita harus menjaga kebersihan. Dengan cara menggunakan masker, kita bisa terhindar dari virus corona tersebut. Nah, mengapa kita harus menggunakan masker? Karena ketika kita menggunakan masker, otomatis mulut dan hidung kita akan terlindungi dari kain masker tersebut. Dan mungkin apabila kita keluar rumah dan kita menggunakan masker, lalu kita menjumpai orang yang sudah terkena virus corona, kemungkinan besar kita tidak tercemar dari ludah sang penderita virus corona tersebut. Lalu upaya yang kedua yaitu sering-seringlah cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kenapa sih kita harus sering cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer? Karena kita tidak tahu apa saja yang kita pegang dan barang tersebut apakah
terkena virus corona atau tidak, karena virus corona ini tidak hanya interaksinya tidak hanya orang ke orang saja, tetapi virus corona ini bisa menempel pada barang-barang atau benda-benda tertentu, misalnya seperti gagang pintu, kursi, meja, atau benda-benda lainnya yang sering dipegang oleh manusia. Sehingga kita harus sering-sering cuci tangan dan memakai hand sanitizer, karena dengan hal tersebut kita bisa membersihkan dan selalu menjaga kebersihan telapak tangan kita, dan dengan hal tersebut kita bisa terhindar dari virus corona. Lalu upaya yang ketiga yaitu sering-seringlah makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Walaupun kegiatan kita hanya di rumah saja, tetapi kita tidak boleh melupakan pola hidup sehat. Dalam waktu-waktu yang seperti ini, makan 4 sehat 5 sempurna ini sangatlah kita butuhkan, karena dengan makan 4 sehat 5 sempurna, maka nutrisi kita akan terpenuhi. Dengan nutrisi kita yang terpenuhi, maka kita akan meningkatkan imun kita. Apabila imun kita naik, maka kemungkinan besar dan melalui makan makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut, kita bisa terhindar dari virus corona. Lalu upaya yang keempat yaitu menjaga pola istirahat kita. Dalam pandemi virus corona ini banyak dampak yang kita rasakan. Walaupun kita tidak bertemu dengan teman-teman atau bertatap muka dengan guru-guru kita tidak bisa menjalani kehidupan kita seperti biasanya. Tetapi dalam hal yang demikian, kita bisa merasakan dampak positif, seperti kita bisa berkumpul dengan keluarga kita bisa menjaga pola istirahat kita, dan lain-lain. Dengan menjaga pola istirahat kita, maka otomatis pikiran kita akan selalu positif, dan kita tidak boleh berpikiran yang tidak atau yang berpikiran yang negatif, karena pikiran yang baik akan menimbulkan imun yang tinggi. Apabila imunitas kita turun, maka kemungkinan besar kita akan lebih mudah terserang penyakit virus corona ini. Selanjutnya, pesan yang ingin saya sampaikan, tetaplah jaga kebersihan kalian, tetaplah jaga kesehatan kalian. Kalian tidak boleh berpikiran yang negatif terhadap musibah kali ini. Kita harus tetap berpikiran positif, dan kita harus sabar menerima pandemi virus corona ini. Dan jangan lupa, bagi teman-teman semuanya yang melihat video saya ini, tetap semangat belajar ya teman-teman. Walaupun kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah saja, tetapi kita harus rajin-rajin membaca, kita harus rajin-rajin belajar supaya mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita di sekolahan tidak hilang begitu saja, dan kita bisa meningkatkan pengetahuan kita melalui berbagai hal. Karena saat ini teknologi semakin canggih, dan dengan teknologi tersebut kita bisa belajar walaupun pembelajaran kita tidak dilakukan di dalam kelas dan tidak bertatap muka dengan guru-guru kita. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini mendapatkan dan memberikan manfaat
yang besar bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.